Halo, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Nidira Sabila Firdaus, kemudian ada Marcelina Victoria, Fenicho, dan juga Edric Colin Huang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil UTS kami. Yang pertama itu dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Jadi Jakarta Salon itu merupakan salah satu dari UMKM yang bergerak di bidang jasa tata rambut. Nah, pemilik dari Jakarta Salon sendiri ini bernama Marco Nicholas Alfredo dan didirikan pada tahun 1998. Kemudian Jakarta Salon ini juga berdiri karena pemilik usaha itu terinspirasi dari ibunya sendiri yang juga berkecimpungan di dunia tata rambut. Kemudian ada visi misi. Yang pertama itu ada visi. Visi itu membuat seluruh customer Jakarta Salon itu berpenampilan menarik dengan tanpa percaya diri dengan gaya rambut yang up to date dalam mendominasi pasar di Kota Batam. Kemudian menjadi salon tata rambut di Kota Batam yang dapat memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada misi. Yang pertama itu mengedukasi masyarakat dan yang kedua itu memberikan pelayanan kepada customer Jakarta Salon dengan hasil yang memuaskan dan berkualitas. Kemudian ada struktur organisasi Jakarta Salon. Jadi yang pertama itu dimulai dari CEO. Jadi CEO itu pemilik usaha, yaitu Marco Nicholas Alfredo Loho tadi. Kemudian di bawah naungan CEO itu ada BD atau Business Development. Nah, BD sendiri itu bertugas untuk melakukan penyusunan target dan juga menyusun strategi yang harus dilakukan oleh Jakarta Salon agar target dapat tercapai demi kelancaran usaha. Nah, kemudian di bawah naungan BD itu ada hairstylist, kasir, dan beautician. Nah, dalam hal ini, hairstylist itu sangat berperan penting untuk menata rambut para pelanggan yang hendak melakukan treatment. Kemudian Jakarta Salon juga merekrut hairstylist yang pastinya sudah profesional dan bersertifikat agar pelanggan mendapatkan kepuasan dengan hasil yang diberikan oleh hairstylist. Kemudian di bawah hairstylist itu ada asisten hairstylist. Nah, jadi asisten hairstylist ini berguna untuk ketika hairstylist itu kesulitan dalam menangani customer, itu akan dibantu oleh asisten hairstylist. Nah, kemudian itu ada kasir. Nah, kasir itu berperan penting dalam setiap bisnis ataupun usaha. Nah, dalam hal ini kasir itu bertugas untuk menghitung jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan Jakarta Salon setelah melakukan hair treatment. Nah, kemudian kasir juga berperan penting untuk melakukan pembukuan. Nah, yang terakhir itu ada beautician. Nah, beauticiannya juga bertugas untuk menangani pelanggan yang hendak melakukan treatment. Jadi seperti keramas, memijat kulit kepala, dan yang lainnya. Nah, beautician ini juga pastinya sangat ahli dalam di bidang kecantikan. Kemudian ada pengelolaan jalannya usaha Jakarta Salon. Jadi dalam mengelola usahanya, pemilik dari Jakarta Salon itu ikut serta dalam melayani konsumen, menata rambut konsumen, dan juga memegang akun sosial media salon. Nah, Jakarta Salon itu juga memiliki sistem yaitu para customer itu harus membuat appointment terlebih dahulu via direct message atau DM di Instagram sebelum datang ke tempat salon, dan nantinya staff itu akan memberikan formulir berupa pertanyaan tentang nama, kemudian nomor telepon, dan juga treatment yang diinginkan, kemudian jam kedatangan dan jumlah orang yang akan datang. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman, dan dengan adanya appointment ini juga agar para staff itu tidak kewalahan dalam menerima customer, dan agar proses penataan rambut juga dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada customer lain yang menunggu atau mengantri. Kemudian ada tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan dan manfaat dari penulisan ini itu menganalisa perusahaan dimulai dari bagaimana perusahaan itu mampu bersaing dengan perusahaan lain, kemudian bagaimana proses bisnis dengan memanfaatkan sistem ERP, dan juga proses pemasaran melalui digital marketing. Kemudian manfaat dari perusahaan itu untuk mengetahui strategi yang dapat diterapkan dalam bersaing dengan usaha yang sejenis, kemudian mengetahui proses bisnis dengan memanfaatkan sistem ERP. Yang terakhir itu adalah latar belakang. Jadi dalam menjalankan bisnisnya, Jakarta Salon itu melakukan perancangan rencana penjualan, yaitu dengan melakukan pengembangan usaha Jakarta Salon melalui media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini hampir sebagian masyarakat itu pasti menggunakan Instagram dan juga TikTok. Nah, jadi hal tersebut bisa dilakukan oleh Jakarta Salon itu untuk mempromosikan usahanya lewat Instagram dan juga TikTok. Karena pastinya dengan menggunakan Instagram juga TikTok itu pasti kan akan banyak orang yang melihat, dan itu akan menambah ketertarikan dari masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 tinjauan pustaka. Nah, jadi itu ada Fast Competition Model menurut Porter. Yang pertama itu ada New Entrance, itu pesaing baru.
Nah, yang kedua itu adalah ancaman substitusi, bahan produk pengganti yang memiliki fungsi yang sama dengan produk yang ditawarkan. Terus ada bargaining of power of buyer, jadi kekuatan tawar menawar pembeli. Terus ada bargaining power of supplier, itu adalah supplier, kekuatan tawar menawar oleh pemasok. Nah, jadi ketika harga tawar supplier itu tinggi terhadap suatu perusahaan, itu berarti perusahaan itu tidak menarik. Terus ada intensity of rivalry. Nah, jadi itu persaingan itu ada bergantung terhadap struktur persaingan, tingkat diferensiasi, struktur biaya industri, biaya peralihan, tujuan strategis, dan hambatan keluar. Terus yang kedua itu ada analisa pesaing. Nah, jadi analisa pesaing itu mengidentifikasi calon pesaing atau pesaing pasar di industri yang sama. Terus ada jadi strategi ini bersifat ofensif dan defensif. Nah, jadi dengan adanya analisa pesaing ini jadi bahan evaluasi bagi suatu perusahaan untuk dapat membuat satu produk yang lebih menarik di mata pelanggan. Terus ada resources, capabilities, core competencies. Itu ada resources, yaitu tangible resources itu seperti financial resources, cash, obligasi, pinjaman kredit, organization. Terus ada technological resources. Terus intangible resources itu ada SDM, innovation resources, ada reputation resources. Capabilities itu adalah akan muncul ketika sumber daya diintegrasikan dengan kapabilitas untuk menyelesaikan beberapa tugas tertentu. Terus ada core competencies, itu adalah kapabilitas suatu perusahaan atau organisasi yang menciptakan kinerja yang tinggi. Jadi core competencies itu mengkoordinasikan berbagai macam keterampilan produksi dan mengintegrasikan teknologi sebagai nilai tambah terhadap pelanggan. Ajar bisnis proses dan fungsi bisnis. Bisnis itu adalah suatu perusahaan atau organisasi yang menjual barang dan jasa dengan tujuan menghasilkan laba. Proses bisnis adalah suatu proses aktivitas yang sudah terstruktur dan terukur untuk menghasilkan produk output sesuai dengan kalangan pelanggan tertentu. Terus ada fungsi bisnis, yaitu yang pertama produksi, ada pemasaran dan penjualan, ada akuntansi dan keuangan, dan juga ada SDM. ERP itu adalah suatu sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan dan memproses setiap proses bisnis suatu perusahaan. Nah, jadi ERP itu sebuah sistem, jadi itu akan memberikan suatu kemudahan dan juga akan menjaga data mereka dan melakukan transaksi yang lebih mudah. Terus PSP, personal selling process, itu didefinisikan sebagai komunikasi interpersonal di mana seorang marketer berusaha memenuhi keinginan bagi penggunanya sehingga memberikan keuntungan saling menguntungkan. Terus personal selling itu ada beberapa manfaat, yang itu personal conversation itu lebih ke first impression, jadi memberikan menciptakan hubungan yang baik. Terus cultivation itu mungkin tercipta hubungan yang lebih akrab yang dimulai dari penjualan, dan penjualan akan sangat efektif dengan hubungan yang lebih akrab untuk jangka panjang. Respon, jadi itu penjual itu harus dapat memiliki suatu membuat calon pelanggan itu ada kewajiban atau keinginan untuk mendengarkan prospek dari salesman. PSP itu ada 7. Yang pertama itu prospecting. Prospecting itu ya prospek produknya. Break approach itu langkah yang sebelum dilakukan prospek. Ya, jadi salesman itu harus mengetahui dulu keinginan pelanggan itu gimana. Approach itu ya salesman itu memberikan kesan awal yang baik seperti first impression gitulah. Dari berjabat tangannya, cara bicaranya dengan baik. Terus presentation itu sangat penting. Presentation itu yang mempresentasikan produknya dengan informasi yang detail sesuai dengan keinginan nasabah. Terus overcoming objection itu adalah suatu negosiasi, bisa diartikan negosiasi itu. Jadi di sini akan menemukan berbagai masalah yang akan membuat customer itu berpikir, oh dia sebenarnya pengen yang seperti ini. Jadi di sini tuh akan kita dapat mengetahui, oh sebenarnya nasabah tuh pengennya gini produknya. Terus close itu berarti salesman itu udah mengatasi permasalahan yang tadi, negotiation, dan juga menyelesaikan proses penjualannya. Terus yang ketujuh itu follow up. Nah, bukan sampai di penjualan doang. Nah, jadi setelah dibeli produk itu oleh pelanggan, kita sebagai salesman harus melakukan follow up. Entah itu kita datang ke tempat nasabah tersebut, kita misalnya jual kulkas, kita datang, kita antar kulkas itu barengan, kita ngobrol sama nasabah gimana kulkasnya kondisinya baik atau gimana, apakah berfungsi dengan baik, segala macam, apakah produk itu sampai di tujuan, seperti itu. Terus ada SMART, specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Nah, jadi yang pertama itu ada spesifik. Spesifik itu adalah program menunjukkan hasil khusus atau tujuan yang akurat. Jadi programnya itu dilakukan dengan spesifik. Measurable itu apakah suatu tujuan itu program itu dapat diukur. Jadi apa udah tercapai seberapa banyak, antara 1 sampai 10 skalanya. Terus achievable itu
tujuan yang harus dicapai itu. Jadi kita membuat suatu tujuan, kita harus membuat dorongan bahwa kita harus mencapai tujuan tersebut. Realistik itu berarti membatasi, Anda memiliki sumber daya untuk menyelesaikannya. Time bound itu berarti kita harus menentukan kapan tujuan ini akan tercapai, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, seperti itu. Terus ada marketing mix, yang itu ada 7P, yaitu produk yang ditawarkan, harga yang ditawarkan, yang kita jual, promosi itu yang marketingnya, seperti kita bisa melakukan advertising, promotion, advertising and publicity, direct marketing, people itu orang-orang yang terlibat seperti pelanggan, karyawan, manajemen, perusahaan. Place itu lebih ke distribusi, tempat atau lokasi di mana suatu kondisi pelanggan dapat membeli produk itu atau distribusinya. Proses ini adalah terkait dengan cara dan proses penyampaian layanan, jadi penting untuk memahami sempurna apakah layanan itu membantu seorang pelanggan. Physical evidence, pengalaman menggunakan produk atau layanan. Terus ada 2P, partner and potential customer. Jadi partner itu apa? Hubungan strategis yang sengaja dirancang untuk dibangun antara perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Partner itu ada 2 macam, ada joint venture, satu lagi aliansi strategis. Itu adalah potensial pelanggan itu adalah calon pelanggan yang tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Terus digital marketing ya termasuk dalam suatu pemasaran, tapi dilakukan secara digital, beda konsep aja, dilakukan secara digital atau lewat teknologi sosial. Nah, jadi ada jenis-jenis digital marketing, ada 4, yaitu website, social media marketing, website ya seperti website brand gitu, social media marketing ya seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, segala macam. Online advertising itu sponsor iklan media sosial, iklan PPC, iklan YouTube, iklan display. Email marketing itu seperti Mailchimp. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penulis akan menganalisis UMKM Jakarta Salon yang bergerak di bidang jasa. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian data yang digunakan. Data-data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah data primer, di mana penulis akan melakukan sesi wawancara terhadap pemilik dari UMKM Jakarta Salon dan melakukan observasi secara langsung di lapangan. Hal ini dilakukan agar penulis dapat meraup data secara lengkap, konkret, dan apa adanya. Kemudian metode pengambilan data. Yang menjadi sasaran objek penelitian data yang akan penulis lakukan berupa permasalahan, perkembangan dalam menjalankan usaha dengan mengumpulkan data dengan melakukan sesi wawancara, sebagaimana penulis akan melontarkan pertanyaan kepada pemilik usaha secara langsung mengenai pemasaran digital saat ini, persaingan, kepuasan pelanggan, serta hal-hal lainnya yang masih berkaitan tentang analisis penulis. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, mereduksi data. Pada tahapan ini, penulis akan mengelompokkan hasil wawancara yang telah diraup dari pemilik usaha UMKM Jakarta Salon, di mana pada tahapan ini, penulis akan menyederhanakan data yang kompleks, namun informasi yang dijabarkan akan sesuai sebagaimana mestinya. Kemudian penyajian data. Setelah melewati proses mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan penyajian data di mana informasi atau data yang telah dikelompokkan akan disajikan secara jelas. Kemudian kesimpulan. Ini merupakan tahap terakhir di mana penulis akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah disederhanakan. Kemudian yang terakhir, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dari Jakarta Salon terletak di Ruko Botania Garden. Kemudian next di sini penulis akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu analisis dan pembahasan. Nah, pada bab ini saya selaku penulis akan membahas dan melakukan analisis terhadap The Jakarta Salon selaku UKM yang penulis pilih dengan menggunakan 5 Force Competition Model, dan apakah UKM yang dipilih termasuk industri yang atraktif dengan didukung justifikasi dan data. Kemudian penulis juga akan melakukan analisis pesaing dengan menjelaskan minimal 3 pesaing dari UKM yang dipilih serta strategi yang digunakan oleh pesaing tersebut. Kemudian penulis juga akan menjelaskan mengenai research, capabilities, dan core kompetensi yang dimiliki oleh UKM tersebut. Lalu penulis juga akan melakukan analisis terhadap rencana pengembangan strategi pemasaran digital usaha ke depan dan analisis lainnya seperti berikut yang ada di bawah ini. Pada poin 4.1 yaitu analisis 5 Forbes Competition Model dan Attractive di Jakarta Salon. 5 Forbes Competition Model adalah metode untuk melakukan analisis dan pengembangan dalam strategi bisnis dan daya tarik pasar dalam bisnis. Nah, dalam bab ini, penulis akan melakukan analisis 5 Force Competency Model pada The Jakarta Salon yang bergerak dalam bidang jasa yang akan penulis uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Threats of New Entrants, yaitu dalam menjangkau suatu usaha, pastinya dibutuhkan strategi dalam menghadapi ancaman pesaing. Tidak dapat dipungkiri, usaha The Jakarta Salon merupakan usaha yang bergerak dalam bidang tata rambut yang pastinya dalam menjalankan usahanya akan menghadapi ancaman baik dari salon-salon kecantikan lainnya yang memang sudah ada maupun pendatang baru yang memiliki usaha sejenis.
Akan tetapi, The Jakarta Salon tidak perlu merasa takut dalam menghadapi ancaman tersebut, karena pastinya The Jakarta sendiri memiliki strategi sendiri dalam menghitung kemungkinan yang terjadi. Strategi-strategi tersebut yaitu di mana The Jakarta Salon bergerak dalam jasa tata rambut yang berdiri sejak tahun 1998, terus melakukan inovasi baru terhadap usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Memiliki customer yang loyal karena pelayanan yang diberikan, dan pastinya skill pemotongan rambut selalu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian itu bargaining power of suppliers, yaitu dalam menjalankan usahanya, The Jakarta Salon itu membutuhkan pemasok untuk mendapatkan cat rambut, obat something, smoothing, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, supplier memiliki kemampuan kontrol dalam menentukan harga, kualitas, dan kuantitas produk. Nah, jika dianalogikan, apabila harga produk dari pemasok mengalami kenaikan dari yang biasanya, maka pastinya itu akan mempengaruhi harga jasa yang disediakan oleh The Jakarta Salon. Nah, pastinya juga akan mengalami kenaikan. Untuk itu, dalam melakukan kerjasama dengan supplier ini, The Jakarta Salon tidak hanya bergantung dengan satu supplier saja. Nah, supplier yang bekerja sama dengan The Jakarta Salon berasal dari dalam negeri yang terdiri dari Tony Supplier dan PT Dosni Roha. Kemudian ketiga ada bargaining powers of buyers, yaitu setiap orang yang ingin membeli suatu produk pastinya menginginkan produk yang murah dan berkualitas. Nah, dalam hal ini, orang-orang dapat melakukan akses jenis-jenis potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah, cara merawat rambut yang baik dan benar, cara mengatasi rambutnya rusak, dan lain-lainnya. Nah, dalam konteks ini, The Jakarta Salon lebih memfokuskan pada jenis-jenis potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah, di mana promosi ini dilakukan melalui sosial media seperti Instagram dan TikTok, sehingga customer mampu mencari informasi yang mereka inginkan mulai dari segi harga, kualitas pemotongan rambut, pengecatan, dan lain-lainnya sepadan atau tidak, dengan mengadakan diskon ataupun promo pada setiap event-event tertentu. Kemudian ada charge of substitute product, yaitu untuk ancaman pengganti produk. Dalam hal ini, The Jakarta Salon masih tergolong rendah, sehingga industri usaha ini tergolong dalam attractive industry yang memiliki low level of substitute trade. Kemudian yang kelima ada rivalry among existing competitor. Nah, dalam menjalankan bisnis ini tidak dapat dipungkiri persaingan antar kompetitor dengan usaha The Jakarta Salon itu pasti ada. Nah, untuk itu The Jakarta Salon dan para usaha sejenis lainnya pastinya berlomba-lomba dalam menarik perhatian customer. Misalnya dengan melakukan promosi melalui sosial media, melakukan periklanan, maupun memberikan diskon kepada customer. Dan dari skill pemotongan rambut pada setiap usaha ini, baik itu The Jakarta Salon maupun pesaing pastinya memiliki perbedaan. Oleh karena itu, The Jakarta Salon dalam menanggapi hal ini harus lebih tenang dan berfokus pada inovasi-inovasi yang akan mereka kembangkan bagi usahanya, baik dari segi pelayanannya, pengembangan sumber daya manusianya, yaitu dalam halnya skill dan karakter. Nah, untuk menurut penulis sendiri, The Jakarta Salon itu yang bergerak dalam bidang jasa ini termasuk dalam attractive industry, dikarenakan menurut data yang penulis dapatkan melalui business.com, bisnis salon kecantikan tata rambut ini tidak lekang oleh waktu dan kini pasar milenial mulai mendominasi. Tumbuhnya kesadaran betapa pentingnya penampilan dan munculnya media sosial membuat salon kecantikan tata rambut ini tetap diminati bahkan hingga saat ini. Bahkan salon sendiri juga terus melakukan adaptasi terhadap gaya rambut yang up to date, mengingat selera konsumen dari generasi dahulu tidak sama dengan generasi milenial saat ini. The Jakarta Salon pun juga terus melakukan pengembangan terhadap usahanya sehingga dapat terus bertahan dan berdiri hingga saat ini. Oleh karena itu, usaha The Jakarta Salon dapat dikatakan masuk ke dalam attractive industry, mengingat bisnis salon kecantikan tata rambut ini tidak pernah surut oleh waktu. Kemudian pada poin kedua, penulis akan menjelaskan mengenai analisis pesaing dan strategi yang akan diterapkan. Nah, yang pertama ada video tutorial YouTube. Nah, YouTube merupakan platform yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi, misalnya mulai dari tutorial makeup, masak, tutorial dalam memotong rambut, layer, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada platform YouTube ini dapat menjadi pesaing bagi The Jakarta Salon dikarenakan video-video yang di-upload mampu menarik perhatian masyarakat mulai dari yang muda sampai tua. Contohnya adalah video tutorial memotong rambut ataupun video tutorial mengecat rambut yang pastinya dapat membuat orang tertarik dan ingin mencobanya sendiri di rumah, dan pemikirannya lebih ke menghemat biaya sehingga keberadaan salon menjadi dilupakan karena rasa mandiri dan pemikiran biaya dari masyarakat. Nah, strategi yang diterapkan YouTube adalah mencari sensasi untuk mendapatkan perhatian masyarakat berupa viewers dan like. Kemudian yang kedua ada Mirror Salon, yaitu Mirror Salon adalah salon yang baru-baru ini berdiri dan berlokasi di Batam Center. Strategi yang diterapkan oleh salon ini adalah melakukan promosi melalui sosial media yaitu Instagram dengan memanfaatkan fitur Instagram Ads, di mana setiap pengguna yang menggunakan aplikasi Instagram, baik pengikut maupun non-pengikut, dapat melihat iklan yang lewat di story Instagram mereka sehingga dapat mengundang rasa penasaran seseorang untuk menjelajah lebih dalam. Selain itu, salon ini selalu konsisten dalam melakukan upload foto dan story melalui sosial media mereka, dan potongan rambutnya juga mengikuti tren yang ada. Nah, yang terakhir ada V-Salon. Jadi, V-Salon adalah salon berlokasi di Nagoya City Walk, Blok A nomor 15. Strategi yang diterapkan oleh salon tersebut adalah
Hampir sama dengan Wiro Salon, yaitu melakukan promosi melalui sosial media yaitu Instagram dengan memanfaatkan fitur Instagram Ads, di mana setiap pengguna yang menggunakan aplikasi Instagram, baik pengikut maupun non-pengikut, dapat melihat iklan yang lewat di story Instagram mereka. Kemudian potongan rambutnya juga mengikuti tren yang ada. Selain itu, salon ini juga kerap mengadakan diskon ataupun promo sehingga akan membuat customer untuk datang ke salon jika merasa puas dengan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, pesaing tidak hanya berasal dari salon-salon yang ada, tetapi juga kemajuan teknologi yang semakin canggih, terkadang juga menjadi ancaman bagi The Jakarta Salon dan pesaing usaha jenis lainnya. Kemudian yang ketiga, pada poin ketiga ini ada research, capabilities, dan core kompetensi. Nah, untuk research, terdiri dari sumber daya berwujud, yaitu tangible research, yaitu merupakan aset yang dapat diperhitungkan secara kuantitas. Nah, dalam hal ini, sumber daya tangible yang dimiliki The Jakarta Salon adalah sumber keuangan, kapasitas perusahaan untuk meminjam, sumber operasional, kemudian kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dana melalui operasional internal. Kemudian ada sumber daya fisik, yaitu sumber daya lokasi. Nah, lokasi The Jakarta Salon yang terletak di Ruko Botania Garden, Jalan Tengku Sulung, Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau merupakan lokasi yang cukup mudah ditemukan dan strategis dalam meraih customer. Kemudian ada akses bahan baku melalui supplier seperti cat rambut, obat smoothing, dan lain-lainnya, dan sumber daya organisasi yang meliputi struktur pelaporan formal dan sistem perencanaan, pengendalian, serta koordinasi formal The Jakarta Salon. Kemudian ada sumber daya tak berwujud, yaitu intangible research, yaitu sumber daya teknologi seperti paten, merek, dagang, hak cipta, dan rahasia dagang, di mana teknologi The Jakarta Salon ini menggunakan mesin-mesin yang berkualitas dan impor. Kemudian ada ide, The Jakarta Salon selalu merancang ide-ide yang unik, menarik, dan kreatif. Kemudian inovasi, yaitu The Jakarta Salon selalu berinovasi mengikuti tren-tren yang sedang booming, sehingga The Jakarta Salon akan selalu melakukan pengembangan terhadap usahanya. Kemudian reputasi. Nah, pada hal ini, The Jakarta Salon itu sangat menjaga reputasi salonnya, karena itu reputasi tidak baik di mata customer pastinya akan berdampak buruk bagi salon itu sendiri, sehingga citra yang baik perlu dibina dalam mendukung kelancaran usaha. Kemudian ada pemasaran. Nah, The Jakarta Salon ini sangat memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan TikTok sebagai media utama dalam mencapai target konsumen, yaitu dengan melakukan promosi-promosi melalui hairstylist The Jakarta Salon. Juga The Jakarta Salon akan memperkenalkan jenis-jenis potongan model rambut yang up to date kepada masyarakat, kemudian potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah, dan merekomendasikan sampo dan kondisioner yang bagus untuk merawat rambut. Kemudian ada human resource, yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia berperan sangat penting demi berlangsungnya operasional The Jakarta Salon, dalam halnya skill. Nah, dalam menunjang performanya, The Jakarta Salon melakukan seleksi ketat terhadap karyawan yang ingin direkrut, mulai dari keterampilan, sikap, penampilan, dan giginya dalam bekerja. Kemudian kedua ada capabilitas. Nah, capabilitas ini ditentukan menjadi dua, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan rantai nilai. Yang dijabarkan seperti di word ini. Yang pertama ada pendekatan fungsional. Nah, dalam hal ini The Jakarta Salon sebagai perusahaan jasa memiliki beberapa fungsi yang harus diperhatikan, mulai dari SDM perusahaan, yaitu hairstylist atau capster, tim inventory, sales team, finance team, dan juga marketing team. Kemudian player memiliki kemampuan kontrol dalam menentu dapat dijabarkan seperti di bawah ini untuk The Jakarta Salon. Yang pertama ada free infrastruktur, yaitu struktur organisasi The Jakarta Salon. Kemudian ada human resource management, yaitu tim pengembangan SDM The Jakarta Salon. Teknologi yang development, yaitu proses pelatihan tim di Jakarta Salon guna cakap dalam teknologi yang berhubungan dengan proses hair design. Kemudian procurement, yaitu penyiapan tim SDM dan inventory di Jakarta Salon. Inbound logistik, yaitu seluruh proses perekrutan SDM dan pembelian barang untuk proses kerja di Jakarta Salon. Kemudian karena ada operations, yaitu proses perekrutan SDM, training SDM, hingga SDM siap untuk memberi jasa tata rambut di The Jakarta Salon, dan proses pembelian inventory bahan mentah untuk digunakan di The Jakarta Salon. Kemudian ada outbound logistik, yaitu proses SDM memberikan jasa tata rambut sesuai dengan yang diinginkan customer. Kemudian yang ke-8 ada marketing dan sales, yaitu proses pemasaran baik itu digital maupun secara offline. Kemudian yang ke-9 ada service, yaitu terjadinya proses transaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa. Kemudian yang ketiga ada dengan satu supplier saja. Nah, terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama ada valuable atau bernilai. Jadi, yang pertama itu dalam hal ini adalah staff atau karyawan The Jakarta Salon. Nah, dalam hal ini The Jakarta Salon memiliki sumber daya yang bernilai dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas bagi salon. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, di mana karyawan pada The Jakarta Salon ini tidak hanya sebagai sumber daya, namun merupakan aset yang sangat penting. Kemudian yang kedua ada peralatan maupun
perlengkapan yang digunakan oleh The Jakarta Salon. Nah, dalam hal ini The Jakarta Salon cukup berhati-hati dalam memilih peralatan maupun perlengkapan yang akan digunakan, mulai dari hair steamer, hair dryer, hot dryer, perlengkapan perawatan rambut seperti shampoo, conditioner, dan peralatan maupun perlengkapan lainnya, karena hal tersebut merupakan aset yang sangat berharga dalam menunjang kualitas salon yang akan berdampak pada kemajuan salon untuk kedepannya dan menghadapi kompetitor. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu teknologi. Dalam hal ini aplikasi yang digunakan oleh The Jakarta Salon dan mengatur keuangan. Nah, The Jakarta Salon ini memanfaatkan aplikasi Mokapos dalam pencatatan dan pengaturan keuangan mereka. Pencatatan dilakukan dengan berdasarkan jenis perawatan, harga, serta karyawan yang melakukannya, sehingga menjadi lebih teratur dan memudahkan manajemen keuangan The Jakarta Salon itu sendiri. Kemudian yang kedua ada rare atau langka. Yang pertama ini terletak pada sumber daya manusianya, yaitu karyawannya, di mana setiap karyawan memiliki skill dan pengetahuan yang berbeda dari usaha jenis lainnya, misalnya dalam hal teknik pemotongan rambut, kemudian menyesuaikan potongan rambut dengan bentuk wajah yang tentu saja skill dan pengetahuan tersebut belum tentu dimiliki oleh setiap karyawan usaha jenis lainnya. Kemudian selanjutnya ada, The Jakarta Salon juga membangun brand salon yang kuat secara online melalui website atau akun sosial media seperti Instagram dan TikTok. Dan melalui hairstylist The Jakarta Salon akan memperkenalkan jenis-jenis potongan rambut yang up to date kepada masyarakat. Kemudian potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah, dan merekomendasikan shampoo dan conditioner yang bagus untuk merawat rambut, sehingga masyarakat dapat melakukan konsultasi melalui media digital yang pastinya setiap konten dipromosikan berbeda dengan usaha jenis lainnya, dan belum tentu usaha lainnya mampu memahami strategi pemasaran bisnis sosial melalui sosial media sebaik The Jakarta Salon. Kemudian yang ketiga ada costly to image, yaitu dalam hal ini The Jakarta Salon sudah memiliki nama yang sudah dikenal di Kota Batam. Hal ini dikarenakan kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh The Jakarta Salon, yaitu karyawannya memiliki skill level di atas rata-rata dan juga memiliki kepribadian yang sangat baik dalam melayani customer, dalam mengajak bicara dan memperlakukan customernya. Realitas yang dimiliki oleh The Jakarta Salon. Kemudian next selanjutnya, nama The Jakarta Salon sudah tidak menjadi asing lagi bagi para masyarakat sekitar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pemasaran yang sangat kompeten dilakukan oleh tim pemasaran di The Jakarta Salon dalam menyebarluaskan nama The Jakarta Salon. Pemasaran tersebut dilakukan melalui aplikasi media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai media utama dalam mencapai target konsumen, yaitu dengan melakukan promosi-promosi, dan melalui hairstylist The Jakarta Salon akan memperkenalkan jenis-jenis potongan rambut yang up to date kepada masyarakat, kemudian potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah, dan merekomendasikan shampoo dan conditioner yang bagus untuk merawat rambut, dan jumlah orang yang mengunjungi aplikasi sosial tersebut tidaklah sedikit. Kemudian next ada non-substitutable, yaitu dalam hal ini The Jakarta Salon masih tergolong rendah ancaman dikarenakan industri usaha ini tergolong dalam attractive industry yang memiliki low level of substitute rate sehingga tidak mudah digantikan, mengingat bisnis salon kecantikan tata rambut ini tidak pernah surut oleh waktu. Saya akan membahas tentang dampak perusahaan terhadap pandemi COVID-19. Nah, jadi di sini tuh UMKM kami yaitu Jakarta Salon. Jadi di sini kami akan menampilkan apa dampak yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama tuh pada masa pandemi COVID-19. Nah, jadi pada masa awal pandemi COVID-19 itu semua pelaku usaha pasti akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan UMKM kami ini yaitu UMKM Jakarta Salon merupakan salah satu perusahaan yang termasuk dalam terkena dampak tersebut. Dapat kita buktikan dengan data. Nah, seperti ini. Ini adalah data sales summary atau penjualan yang terjadi di bulan Maret. Nah, jadi gross profit yang diterima itu hanya sebesar 31.817.000. Nah, kita bisa juga lihat di pasca pandemi atau di setelah mulai pasar tuh mulai meningkat pemulihan pasar. Nah, di sini tuh kalau kita lihat, kita bandingkan sales summary-nya itu peningkatan pendapatannya itu kurang lebih hampir 100%. Nih, tuh tadi pendapatan pada awal COVID itu 30 jutaan, 31 juta. Nah, jadi di sini pas udah mulai membaik, malah semakin langsung meningkat sebanyak hampir 100%, 61 juta. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa awal masa COVID itu sangat-sangat memberikan dampak sekali bagi UMKM ini. Nah, ini selanjutnya ini pas pemulihan pasar atau kondisi sekarang ini. Nah, jadi apalagi kemarin sempat ada PPKM. Nah, jadi waktu di pemulihan pasar sampai saat ini, nah kita dapat lihat nih di sini jelas sekali perbedaan yang terjadi pada masa awal, pas pertengahan COVID pandemi. Nah, di sini kita bisa lihat nih ini meningkat sangat drastis sekali sebesar
400% dibandingkan pada awal COVID dengan masalahnya sekarang saat ini. Tuh, pendapatan pada masa awal COVID itu 31 juta. Sekarang itu bisa meningkat sampai 123. Berarti hampir 400% pendapatan itu meningkat secara signifikan. Jadi itu bisa kita lihat waktu pandemi awal itu sangat memberikan dampak sekali. Terus pas masa pasca pandemi ke pemulihan pasar itu meningkat sebesar 100%. Tadi 61 juta, sekarang 123. Berarti ada 100% peningkatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 itu sangat mempengaruhi UMKM Jakarta Salon ini pada awalnya. Dan sekarang setelah pasar mulai melakukan pemulihan, daya beli masyarakat semakin meningkat, itu membuat UMKM ini kembali lagi seperti semula, malahan semakin meningkat. Selanjutnya 4.5 yaitu model bisnis Jakarta Salon dalam bentuk flowchart. Jadi dapat dilihat pada gambar model flowchart bahwa supaya itu membantu Jakarta Salon untuk pemasukan barang atau produk kebutuhan salon seperti cat warna rambut, sampo, masker rambut, dan yang lain-lainnya. Nah, setelah Jakarta Salon itu mendapatkan barang, selanjutnya Jakarta Salon itu akan mengiklankan salon tersebut kepada masyarakat yang sekaligus memberitahu masyarakat bahwa produk yang digunakan oleh Jakarta Salon itu sangat berkualitas. Nah, kemudian itu ada hairstyling. Nah, setelah melakukan pengiklanan, pastinya masyarakat itu akan merasa tertarik dengan iklan yang diberikan, sehingga Jakarta Salon itu akan memiliki pelanggan yang hendak melakukan hairstyling di Jakarta Salon. Nah, setelah mendapatkan pelanggan, staf admin akan segera melakukan pembukaan appointment bagi masyarakat yang hendak melakukan treatment di Jakarta Salon. Nah, jadi di sini admin itu akan mencatat jumlah orang, tanggal untuk terima treatment, dan yang lain-lainnya. Nah, tujuannya itu agar pembukuan dapat dilakukan dengan lancar dan mudah. Nah, setelah admin itu membuka appointment, admin itu akan meminta data diri pelanggan yang hendak melakukan treatment, seperti nama, nomor telepon, email, jenis treatment, tanggal treatment, dan jumlah orang yang ingin melakukan treatment. Nah, tujuannya itu agar admin itu dapat memberikan jadwal yang tepat sehingga pelanggan yang akan datang itu bisa langsung melakukan treatment tanpa harus mengantri. Nah, kemudian setelah pelanggan itu memberikan data diri kepada admin melalui DM di Instagram, appointment pun akan segera diproses. Nah, setelah diproses, pelanggan itu bisa datang ke Jakarta Salon untuk melakukan treatment seperti potong rambut, cat rambut, dan yang lainnya. Nah, di mana hal ini akan dilakukan langsung oleh hairstylist yang sudah profesional dan bersertifikat. Nah, setelah pelanggan itu merasa puas dengan hasilnya, pelanggan itu akan segera melakukan proses pembayaran yang dilakukan oleh kasir. Dalam hal ini, Jakarta Salon itu menggunakan sistem ERP yaitu Mokapos dalam melakukan pembayaran. Hal ini akan mempermudah sistem pembayaran karena pembayaran Mokapos itu merupakan sistem kasir yang berbasis cloud software. Nah, kemudian setelah semua pelanggan itu melakukan pembayaran, Jakarta Salon itu akan melakukan pembukuan setelah salon itu tutup. Nah, hal ini akan dilakukan oleh kasir hal ini tuh akan dilakukan oleh kasir yang akan mencatat rekaman mengenai invoice, uang masuk, dan uang keluar. Nah, sedangkan admin itu akan memberikan data pelanggan yang telah melakukan treatment di Jakarta Salon. Nah, dalam hal ini Jakarta Salon itu juga masih menggunakan sistem kasir Mokapos dalam melakukan pembukuannya. Kemudian ada kriteria, seleksi, evaluasi modul ERP. Nah, jadi hingga saat ini Jakarta Salon ini menggunakan aplikasi Mokapos untuk melakukan pembayaran. Nah, dalam hal ini sistem yang digunakan itu adalah POS atau Point of Sales, yang dimana pada saat ini sistem ERP itu banyak dilakukan oleh pengusaha. Nah, Mokapos ini juga hingga saat ini tuh banyak digunakan karena di era perkembangan teknologi seperti ini tuh era teknologi itu sudah membludak di mana-mana, sehingga kebanyakan usaha itu sudah tidak menggunakan kasir yang manual lagi, tapi sudah menggunakan Mokapos ini. Nah, alasan mengapa Mokapos itu menjadi pilihan bagi perusahaan Jakarta Salon, yang pertama itu Jakarta Salon itu dapat dengan mudah melihat persediaan stok yang dimiliki seperti cat rambut, sampo, dan yang lain-lainnya. Kemudian Mokapos juga membantu dalam melakukan pembukuan. Kemudian cara pengoperasian Mokapos juga tidak rumit. Kemudian bagi pemilik Jakarta Salon, Mokapos ini sangat membantu untuk menjalankan usahanya. Hanya dengan satu aplikasi, Jakarta Salon itu dapat dengan mudah mengecek bahkan melakukan pembukuan secara rinci. Dan jelas dengan fitur-fitur yang telah disediakan dalam aplikasi Mokapos tersebut. Jadi hingga saat ini pengelolaan usaha Jakarta Salon itu masih terpantau sangat baik dan lancar berkat dari Mokapos ini. Kemudian saya akan membahas mengenai
Analisis Personal Selling Process atau PSP. Jadi PSP ini merupakan suatu kegiatan ataupun strategi guna untuk membangun suatu kepercayaan bagi pelanggan yang dilakukan secara personal atau salesperson untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang pertama, prospecting dan qualifying. Tahap ini dapat diidentifikasikan oleh Jakarta Salon melalui platform sosial media yang mereka punya. Dengan sosial media tentunya dapat memudahkan Jakarta Salon untuk melakukan prospecting terhadap pelanggannya. Kemudian yang kedua, planning sales call pre-approach. Tahap ini merupakan strategi yang digunakan untuk mengenal lebih jauh calon-calon pelanggan konsumen. Proses ini merupakan proses melobi calon pelanggan. Kemudian yang ketiga, approaching the prospect. Tahap ini merupakan proses pendekatan secara langsung dengan pelanggan. Jakarta Salon sendiri biasanya memberikan saran dan merekomendasikan berbagai macam treatment kepada pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan dari rambut sang pelanggan. Kemudian yang keempat, sales presentation dan demonstration. Jakarta Salon sendiri telah menerapkan tahap ini, di mana pemilik atau selaku dari hairstylist Jakarta Salon telah melakukan demonstrasi di sosial media dengan membuat konten-konten pengerjaan rambut yang diposting di Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian negotiating atau negosiasi. Tahap ini merupakan tahap menegosiasi antar pelanggan dan hairstylist. Dikarenakan Jakarta Salon bergerak di bidang jasa, tahap negosiasi ini merupakan tahap konsultasi di mana calon pelanggan dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan hairstylist. Kemudian confirming and closing sales. Tahap ini merupakan tahap yang penting di mana pelanggan akan memutuskan apakah mereka sepakat dengan penawaran yang diberikan oleh pemilik dari Jakarta Salon atau hairstylist. Jika iya, proses ini disebut dengan closing. Kemudian follow up. Tahap ini merupakan tahapan yang tidak kalah penting karena pada tahapan ini kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sang pelanggan karena Jakarta Salon selalu melakukan follow up terhadap pelanggannya dengan menanyakan apakah hasil yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, kemudian 4.8 itu ada analisis SMART. Nah, jadi analisis SMART ini singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Nah, tujuannya itu agar suatu perusahaan itu dapat membuat dan menetapkan target untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama itu ada spesifik. Jadi, spesifik ini tuh meliputi 6 pertanyaan seperti what, why, who, where, when, which. Dalam hal ini, what, apa tujuannya Jakarta Salon itu? Jakarta Salon itu memiliki tujuan untuk kedepannya, yaitu Jakarta Salon ingin memperluas usahanya dari media sosial. Why, mengapa Jakarta Salon ini memilih menetapkan tujuan tersebut? Alasannya karena pada saat ini hampir seluruh umat manusia itu di dunia pastinya memiliki media sosial, sehingga hal ini membuat pemilik dari Jakarta Salon itu merasa bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Jakarta Salon untuk bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan dan bisa menjadi platform atau tempat untuk mempromosikan usaha salon tersebut. Kemudian who, siapa yang menjadi target dalam penetapan tujuan tersebut? Target yang akan dituju itu lebih difokuskan kepada wanita karena pada dasarnya kebanyakan wanita itu lebih suka untuk merubah styling rambut. Kemudian where, di mana tujuan tersebut akan dilaksanakan. Tujuan Jakarta Salon ingin memperluas dalam platform media sosial itu akan dilaksanakan di aplikasi Instagram dan juga TikTok. Kemudian when, kapan target akan tercapai? Jakarta Salon itu menargetkan bahwa target akan tercapai pada tahun 2022 nanti. Which, apa saja hambatan yang akan terjadi dalam mencapai tujuannya? Hambatannya itu yang pasti Instagram TikTok ini kan sudah banyak digunakan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu pasti juga selain Jakarta Salon itu masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan aplikasi tersebut untuk mempromosikan usahanya, sehingga munculnya banyak kompetitor lain yang lebih unggul. Nah, oleh sebab itu Jakarta Salon itu harus bisa menetapkan strategi yang pas dan juga baik untuk kelancaran usahanya agar mengalahkan kompetitor yang lainnya. Kemudian ada measurable. Jadi suatu perusahaan itu harus bisa mengukur dan mengetahui kapan target dan atau tujuan itu tercapai. Jadi dalam hal ini Jakarta Salon itu menargetkan pada tahun 2022 pendapatan itu meningkat setiap bulannya. Jakarta Salon itu menargetkan pendapatan sebesar 50 juta per bulannya jika sasaran SMART itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada achievable. Jadi dalam hal ini Jakarta Salon itu dinilai bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan jika diukur dari kerja tim, staff, dan admin Jakarta Salon itu dapat bekerjasama dengan baik dan kooperatif, memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang dunia media sosial dan mampu mengoperasikan media sosial itu dengan baik dan bijaksana. Kemudian ada relevan. Jadi dalam hal ini Jakarta Salon itu telah memiliki target yang relevan, di mana target yang akan
didapatkan itu dinilai layak, tepat, dan juga sesuai. Jadi jasa salon ini menargetkan pendapatan pada tahun 2022 menjadi 50 juta per bulan, dimana hal ini relevan dengan perkembangan usaha dari segi sosial media marketing yang akan dilakukan oleh jasa salon. Yang terakhir itu ada time bound. Jadi suatu perusahaan harus memiliki penetapan batas waktu untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini jasa salon itu menetapkan pendapatan sebesar 1.800.000 per hari agar target itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian saya akan membahas mengenai marketing mix. Yang pertama, produk. Jakarta Salon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, namun demi menunjang keberlangsungan usaha ini tentunya diperlukannya produk. Jakarta Salon menawarkan produk-produk yang berkaitan dengan rambut seperti hair tonic, hydrating collagen, keratin hair spa, sampo, dan conditioner. Kemudian price. Jakarta Salon sangat mengetahui bahwasanya penetapan harga yang tepat dan sesuai sangatlah penting. Maka dari itu perusahaan Jakarta Salon tidak mematok harga yang terlalu tinggi. Kemudian place. Lokasi Jakarta Salon terletak di Ruko Botania Garden, Jalan Tengku Sulung, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau. Kemudian promotion. Dapat diketahui bahwasanya media sosial merupakan wadah yang sering digunakan untuk berpromosi. Begitu pula dengan Jakarta Salon yang selalu menggunakan beberapa platform sosial media yang mereka punya seperti TikTok, Instagram, dan YouTube guna menunjang exposure ke masyarakat luas. Kemudian people, keberlangsungan suatu usaha tentunya membutuhkan orang di dalamnya. Jakarta Salon sendiri membutuhkan karyawan, pelanggan, dan supplier agar usahanya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian physical evidence. Suatu kegiatan bisnis umumnya memerlukan physical evidence atau bukti fisik guna mendukung berjalannya suatu usaha. Jakarta Salon memiliki tempat yang berlokasi di Ruko Botania Garden, dan tempat inilah yang menjadi physical evidence bagi Jakarta Salon. Kemudian proses. Penulis akan menjalankan prosedur yang dilakukan oleh Jakarta Salon. Poin ini akan menjelaskan mengenai pengalaman pelanggan mulai dari awal sampai akhir proses pengerjaan rambut di Jakarta Salon. Yang pertama, pelanggan melakukan reservasi. Yang kedua, pelanggan akan menetapkan jadwal reservasi dan yang udah disepakati oleh pelanggan dan pemilik dari Jakarta Salon. Yang kedua, proses konsultasi. Yang keempat, setelah berkonsultasi, proses pengerjaan akan dimulai. Kemudian yang terakhir adalah setelah pengerjaan selesai, pelanggan akan melakukan pembayaran. Kemudian partner. Jakarta Salon memiliki partner bekerja sama, yaitu supplier. Supplier ini akan mensuplai produk-produk yang digunakan oleh Jakarta Salon seperti sampo, conditioner, atau produk lainnya yang masih berkaitan dengan rambut. Kemudian yang terakhir, potensial customer. Dengan lajunya media digital saat ini, Jakarta Salon sangat peka bahwasanya efek yang didapatkan cukup besar. Jakarta Salon sendiri sangat aktif di sosial media seperti di Instagram dan TikTok. Dan konten yang disajikan berupa proses pengerjaan rambut seperti pemotongan rambut, cat rambut, treatment rambut. Dan Jakarta Salon dapat menjangkau pelanggan. Dengan ini Jakarta Salon dapat menjangkau pelanggan secara luas, dan penonton inilah yang menjadi potensial customer bagi Jakarta Salon. Oke, ini masuk ke analisis keseluruhan strategi dari pemasaran usaha. Nah, jadi ada profil usaha. Jadi Jakarta Salon itu adalah suatu UMKM bergerak di bidang jasa tata rambut, yaitu dengan nama Jakarta Salon. Pada tahun 1998 didirikan oleh Marco Nicolas Alfredo Loho. Lanjut ke customer performa. Nah, jadi kalau kita melihat customer performa UMKM Jakarta Salon itu, feedback yang diterima dari customer itu saya buktikan dengan di Google. Saya searching nama UMKM Jakarta Salon. Nah, jadi muncul ratingnya. Ratingnya itu bernilai dari 4,9 dari 9 bintang dengan 126 ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Hal ini dapat membuktikan bahwa performa customer atau kepuasan customer sangat puas sekali dengan kualitas yang diberikan oleh UMKM Jakarta Salon ini. Terus konten strategi, konten strategi sekarang ini di UMKM Jakarta Salon itu masih berupa Instagram dan TikTok doang untuk konten strateginya. Ya, kontennya itu berisi kayak masih contoh model rambut dan warna rambut seperti itu. Terus target audiensnya itu lebih memfokuskan ke para ladies, para wanita yang ingin mempercantik penampilan mereka, mentata rambut mereka dengan baik. Dan juga tidak hanya perempuan sebenarnya, pria pun diperbolehkan untuk juga datang untuk memperbaiki penampilan mereka. Terus risiko usaha. Nah, jadi risiko usaha itu pasti setiap perusahaan pasti akan memiliki pesaing. Nah, jadi risiko usaha
untuk di sektor yang sama itu pembukaan salon di Kota Batam juga tergolong banyak ya usaha pesaingnya. Nah jadi itu menjadi suatu risiko juga ya, tergantung dengan apa yang akan ditawarkan oleh setiap salon tersebut. Nah mungkin saja UMKM Jakarta Salon ini bakal tetap menjadi yang terbaik. Dan Oke, ini masuk ke analisis keseluruhan strategi dari pemasaran usaha. Nah, jadi ada profil usaha. Jadi Jakarta Salon itu adalah suatu UMKM bergerak di bidang jasa tata rambut, yaitu dengan nama Jakarta Salon pada tahun 1998 didirikan oleh Marco Nicholas Alfredo Loho. Lanjut ke customer performa. Nah, jadi kalau kita melihat customer performa UMKM Jakarta Salon itu, feedback yang diterima dari customer itu saya buktikan dengan di Google. Saya searching nama UMKM Jakarta Salon. Nah, jadi muncul ratingnya. Ratingnya itu bernilai dari 4,9 dari 9 bintang dengan 126 ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Hal ini dapat membuktikan bahwa performa customer atau kepuasan customer sangat puas sekali dengan kualitas yang diberikan oleh UMKM Jakarta Salon ini. Terus konten strategi sekarang ini di UMKM Jakarta Salon itu masih berupa Instagram dan TikTok doang untuk konten strateginya. Ya, kontennya itu berisi kayak masih contoh model rambut dan warna rambut seperti itu. Terus target audiensnya itu lebih memfokuskan ke para ladies, para wanita yang ingin mempercantik penampilan mereka, mentata rambut mereka dengan baik. Dan juga tidak hanya perempuan, sebenarnya pria pun diperbolehkan untuk juga datang untuk memperbaiki penampilan mereka. Terus risiko usaha. Nah, jadi risiko usaha itu pasti setiap perusahaan pasti akan memiliki pesaing. Nah, jadi risiko usaha untuk di sektor yang sama itu pembukaan salon di Kota Batam juga tergolong banyak ya usaha pesaingnya. Nah, jadi itu menjadi suatu risiko juga ya, tergantung dengan apa yang akan ditawarkan oleh setiap salon tersebut. Nah, mungkin saja UMKM Jakarta Salon ini bakal tetap menjadi yang terbaik. Dan itu saja.